Pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara 2, di mana pemirsa pada yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah saat ini sedang gencar mengefisiensikan anggaran, yaitu sebesar 306 triliun di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk salah satunya yaitu Kementerian Kementan. Dan bagaimana dampaknya ini pada sektor-sektor tersebut, dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya yaitu Bapak Dadang Nasir dari fraksi Golkar. Pak, bagaimana Pak pendapat Bapak terkait ada efisiensi anggaran di mitra kerja Bapak di Kementan? Ya tentunya ini efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini patut didukung secara bersama karena alasannya efisiensi itu sebesar-besarnya untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kalau itu dasarnya untuk rakyat, maka secara pribadi fraksi maupun komisi kita sangat setuju dengan mengefisiensikan anggaran yang sudah dirancang sebelumnya. Namun tadi ada kekhawatiran dampak terhadap cita-cita presiden sendiri, cita-cita kita semua kaitan dengan bagaimana kita mandiri pangan. Nah, ini agak rentan ini ketika Kementan anggarannya diefisiensi 10 triliun. Menurut saya agak rentan ini karena Kementan ini juga strategis untuk mendukung ketersediaan pangan yang kaitan dengan MBG. Ya, makan gizi gratis, bergizi gratis ini tentu ditunjang oleh produk-produk yang dihasilkan oleh Kementan. Namun setelah kita tanyakan kepada Pak Menterinya langsung, itu memang Pak Menterinya mencoba akan menyanggupi agar tidak berpengaruh. Mengefisiensi ini tidak terlalu berpengaruh terhadap ketahanan pangan yang disiapkan dengan ketahanan pangan. Namun kita melihat bahwa pangan itu bukan sekedar beras, tapi pangan itu juga diharapkan hasil pangan itu dari protein. Untuk bergizi itu kan proteinnya penting. Dari hewani, dari ayam telurnya, dagingnya, dari sapi dagingnya dan susunya, terus buah-buahannya. Nah ini harus keseimbangan. Ya, kita titipkan, kita sampaikan kepada Kementan agar keseimbangan dengan adanya evaluasi dan efisiensi anggaran ini, breakdown-nya jangan sampai ada beberapa dirjen anggarannya terefisiensi sehingga kegiatannya jadi kurang. Terutama misalkan di sektor buah-buahan. Mana yang buah-buahan yang sudah mandiri, sudah tidak impor. Mana yang bisa menekan impor. Contoh, buah anggur kan bisa ditanam di Sita. Apalagi yang bisa ditanam yang sudah mandiri di kita itu banyak tuh. Anggur, jeruk itu ditunjang. Terus nanti ada enau dan macam-macam aneka pangan yang harus dikuatkan. Dengan 10 T di Bintang, di efisiensi, mudah-mudahan ini harapannya tidak mengganggu kemandirian pangan yang dicita-citakan itu dengan targetnya itu. Ini terkait kembali lagi ke tantangan ini merupakan PR besar bagi Kementan ya Pak, apalagi terlebih buat komisi Bapak. Langkah konkret ke depan Pak untuk memastikan hubungannya juga dengan kemandirian pangan, swasembada pangan nanti berefek ke MBGK atau bagaimana? Buat langkah ke depan Pak, konkret dalam mengawal MBG ke depan. Ya tentu tadi kan kita sudah melihat ya persiapan-persiapan bagaimana food estate disiapkan. Sehingga yang ramai itu kan di Papua, itu juga harus dievaluasi. Kalau yang di Kalimantan kelihatan ada persiapan berkembang, tapi berapa ton itu per hektarnya? Ini kan belum real ya. Tapi ini kalau daya kerja, daya juangnya bagaimana anak-anak milenial ikut terlibat. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan waktunya. Selamat bertugas kembali Bapak. Terima kasih ya. Ya. Ya.
Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI yaitu Bapak Dadang Nasir, di mana membahas terkait dengan efisiensi di mitra kerjanya yaitu Kementan. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.